Mau pulang nggak ke Indonesia? Wah, apa saya hari? Oh, kakak lagi oke di Malaysia? Ini saya banyak lah makanan orang di sini. Kakak biasa tidur di mana tinggal? Di sini aja lah. Ada orang bagi makanan, ada orang bagi apa. Kakaknya sudah bagi dengan orang lah. Nggak boleh makan sendiri. Kakak kalau hujan gimana? Jadi Guys, hati-hati banget kalau berkunjung ke Malaysia, tepatnya di Menara Petronas. Wajib hati-hati dengan sebagian gerombolan ini. Waspada. Dan semua saya bilang orang-orang Indonesia dia melihat Malaysia ini sesuatu yang sebenarnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, Rek, seperti biasanya Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Terima kasih banyak buat kalian yang udah tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Mas Iki tadi lihat sebentar ya video ini ada lagi kasus lagi yang baru. Ini adalah orang Indonesia yang mengamen ataupun jadi gembel di Malaysia. Tak tahu tempatnya di mana karena Mas Iki belum tahu juga, belum tengok habis. Mas Iki langsung simpan, saya langsung save karena Mas Iki mau nge-reaction video ini. Jadi begitu. Nah, buat kalian yang udah penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak kita bersama-sama, jangan lupa dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Nah, apa-apa benda komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, jom kita simak bersama-sama, Rek. Kakak orang Indonesia? Mau pulang nggak ke Indonesia? wah, apa saya hari? Oke, so sebenarnya ada seseorang yang dia sebenarnya nak tolong, tapi dia rasa sebenarnya dia agak risau atau nanti dia punya respon, tapi dia nak juga cuba. Ini dia tengok akak tu macam kesian dia seseorang. Hai Kak, Assalamualaikum. Saya boleh duduk sini ke? Ini foto play. Tak apa. Saya boleh tanya sikit soalan dengan akak boleh? Nama akak siapa? Nama saya Sabila lah. Sakinah? Tira. Oh, Atira. Saya Tia. Kakak orang Indonesia? Saya orang Indonesia juga. Sama dari mana? Purwokerto. Purwokerto. Oh, di Jawa. Saya orang Indonesia juga. Saya memang tinggal di sana. Jadi kita sama satu darah. Kakak ngapain? Misalnya kakak di Malaysia udah berapa lama? Oh, lah. Ayah saya lah. Kakak seorang kah atau ada keluarga di sini? Saya sendiri. Tak balik Indonesia? Mau pulang nggak ke Indonesia? Wah, apa saya hari? Oh, kakak lagi oke di Malaysia? Ini saya banyak lah makanan orang di sini. Kakak biasa tidur di mana tinggal? Di sini aja lah. Ada orang bagi makanan, ada orang bagi apa. Kakaknya sudah bagi dengan orang lah. Nggak boleh makan sendiri. Kakak kalau hujan gimana? Ya di sini lah. Orang dibagi setan. Sana dibagi setan ya. Ya ada sedikit rezeki untuk kakak makan, beli makanan ya, boleh? Ini kak, sama-sama ya kakak yang kuat ya, dia doain saya ya. Kok? Jadi betul ya, Rek, ibu ini orang Indonesia dari Mojokerto kalau nggak salah ya. Wah, kenapa Bu kok nggak mau pulang? Bu kok enaknya malah tinggal di situ, malah ngapain pulang katanya. Mas Iki juga terkejut. Ngapain pulang? Padahal mau dibantu sama kakaknya ya. Beliau juga orang Indonesia, tapi fasih juga berbahasa Melayu. Nah, kenapa gitu loh kan? Apa ibunya ini nggak rindu apa kampung halaman sama keluarganya tercinta di kampung halaman? Kok bisa-bisanya ibu ini, aduh kalau kayak gini Bu, memalukan negara ya. Ibunya nih ya menjadi gembel, tapi ibunya nih ada kelainan lah ya mungkin ya, Rek, ya, karena ditanya itu ya hujan di sini, anu di sini ya, jadi dimaklumkan saja mungkin ya ada anu sedikit ya kayak gitu ya, Rek, ya. Oke, Rek, Mas Iki terjumpa lagi sebuah video ini TikToker dari Indonesia yang pergi jalan-jalan ke Kuala Lumpur Malaysia. Nah, bilangnya awas di Kuala Lumpur kena scam. Scam apa kira-kira, Rek? Penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama, Rek. Hati-hati, scam or penipuan di Malaysia. Hah? Guys, hati-hati banget kalau berkunjung ke Malaysia, tepatnya di Menara Petronas. Wajib hati-hati dengan sebagian gerombolan ini. Waspada. Sebagian dari mereka biasanya akan menawarkan kita bantuan untuk mengambil foto dengan background Menara Petronas. Sebagian dari kita menganggap ini adalah murni bantuan. Ternyata ini adalah jasa. Mereka tidak berbicara harga di awal, namun setelah membantu mengambil foto, mereka akan meminta upah. Nah, satu foto itu kadang mereka cas 5-10 ringgit. Biasanya mereka ngambil minimal 5 shoot. Itu pun dengan background yang sama. Nah, dikali aja tuh 5 foto dikali 10 ringgit. Udah 50 ringgit atau setara 160
ribuan nih kalau kita convert ke rupiah. Cuma modal cekrek-cekrek doang coba. Nah by the way, kalau kamu rela nggak sih bayar 160 ribu rupiah cuma untuk dibantu foto-foto gitu doang? Atau jangan-jangan sudah ada yang pernah di-scam sama mereka? Komen di bawah ya guys. Oke mas, saya mau jelaskan sedikit ya Rek ya. Itu bukan scammer, kayak gitu bukan scammer. Itu melainkan jasa fotografer. Kenapa beliau mengambil upah ya? Karena beliau ini udah profesional kayak gitu. Bahkan banyak orang-orang juga yang itu hari Mas Hakim pernah ngereksen, itu hasil fotonya sangat luar biasa sekali. Beliau ini adalah juga seorang fotografer dan beliau ini masa kagum juga karena yang menggunakan itu bukan barang-barang yang murah ya. Beliau yang mengambil jasa ini adalah tongsitnya kayak apanya itu menggunakan barang-barang yang bermerek. Jadi wajar lah bila menggunakan tarif segitu mas. Tapi setahunya Iki ya, kalau kita ditawar ini bisa 6 foto itu bisa cuma 30 ringgit, bahkan ada yang 15 ringgit kayak gitu. Jadi masnya ini menurut saya lumayan salah sih kalau buat konsep kayak gini ya mas ya. Oke, lanjut ke video ketiga ya, sudah ketiga. 5 salah faham orang Indo terhadap Malaysia. Kenapa pas kok bilang gitu? Jom kita simak bersama-sama, Rek. Sebenarnya saya pernah bersekolah di Indonesia selama 10 tahun. Dari sekolah dasar, SD, kemudian saya sampai ke SMP, baru saya pindah ke Malaysia. Jadi di sini saya melihat ada, bukan semua saya bilang, orang-orang Indonesia dia melihat Malaysia ini sesuatu yang sebenarnya salah. Contohnya seperti mereka ada menganggap bahwa orang-orang Malaysia ini adalah orang-orang Melayu. Dan orang-orang etnis Cina dan India itu adalah pendatang. Kan waktu itu kita pernah waktu juara Piala AFF 2010, kita punya coach adalah K. Rajagopal. Jadi mereka menganggap K. Rajagopal itu adalah import dari India. Sebenarnya bukan. K. Rajagopal sendiri pun lahir di Malaysia. Orang-orang yang berketurunan Cina dan India itu telah datang ke Malaysia jauh pada abad ke-18 atau abad ke-17 lagi. Bahkan sebelum penjajah Inggris datang ke Malaysia, orang-orang Cina ni datang melalui perdagangan seperti dengan Kesultanan Melaka atau orang-orang India sewaktu penyebaran ajaran agama Islam, dan kemudian mereka berasimilasi dengan kultur orang-orang Melayu yang ada di Semenanjung ini. Dan kemudiannya ramai juga yang menganggap Malaysia adalah di Semenanjung Tanah Melayu, dan yang di Sabah Sarawak di utara Kalimantan itu adalah kawasan bukan Malaysia punya. Ada yang seperti kaget kalau saya bilang saya pergi ke Sarawak dan mereka tanya, Sarawak di mana? Saya bilang di utara Kalimantan. Toh, sejak kapan Malaysia ada di Kalimantan? Sebenarnya di Pulau Kalimantan itu ada Malaysia, iaitu negara bagian Sabah Sarawak, dan juga negara Brunei. Dan lagi satu, ada juga yang bilang orang-orang Malaysia ini dia suka memplagiat adat istiadat atau makanan atau budaya orang-orang dari Indonesia. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, ramai orang keturunan dari Cina, India datang jauh sebelum Malaysia merdeka. Begitu juga dengan orang-orang di kepulauan yang sekarang ini menjadi negara Indonesia, iaitu di Kepulauan Nusantara ini, mereka saling bermigrasi, berpindah ke sana ke sini, seperti orang-orang dari Bugis, orang-orang dari Jawa, dari Banjar, dari Minang ke Semenanjung Tanah Melayu. Dan di sanalah kultur asimilasi ini terjadi. Mereka mengembangkan apa yang mereka ada di jiwa mereka itu di Tanah Melayu ini, sehinggalah Malaysia merdeka dan kemudian menjadi salah satu budaya dan adat istiadat di Malaysia juga. Orang-orang Indonesia ramai juga yang menganggap kalau orang Malaysia dia ngomongnya kenapa, mengapa, macam mana. Bukan. Itu dah kayak kartun Upin Ipin atau Bobo Boy. Bukan. Itu adalah bahasa Melayu di Semenanjung, terutamanya di bahagian Johor atau Selangor. Jadi kalau contoh pergi ke utara di Penang atau pergi ke Kelantan, cara bicara mereka itu tak sama. Belum lagi kalau pergi ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu pun cara bicaranya hampir ada logat yang sama dengan Indonesia, tapi ada bedanya sedikit. Dan yang paling salah pengertian itu adalah ramai orang Indonesia yang bilang Malaysia ini merdeka secara giveaway. Sebenarnya kalau dilihat daripada sejarah Malaysia, jauh sebelum merdeka 1957, banyak peperangan yang berlaku di antara penduduk pribumi, penduduk tempatan dengan
Inggris seperti Antanum di Sabah, Rentap di Sarawak, Datuk Bahaman di Pahang. Itu semua adalah peperangan yang menumpahkan darah penduduk tempatan demi kemerdekaan tanah Melayu, Sabah, Sarawak waktu itu. Dan apabila merdeka, kemudian mereka bergabung dengan Sabah Sarawak yang sama-sama merdeka daripada Inggris sehingga membentuk Malaysia tahun 1963. Jadi sebenarnya sejarah ini luas untuk dipelajari. Kita coba bertanya kepada orang-orang yang arif supaya kita tak salah kaprah terhadap apa yang kita faham sebelum ini. Buat kalian saudara-saudara, sahabat-sahabat dan setanah airku, janganlah selalu mengait-ngaitkan kayak gitu, itu gak baik ya rek. Dan kata abangnya banyak yang kesalahan kayak gitu ya, banyak kalian tuh menyimpulkan bahwa kalian tuh sering melihat opini pin terus sama gitu. Padahal kalau ikinya kalau jalanku ke ke Kelantan lagi beda lagi ya bahasanya, terus ke Pineng itu hari ke Kedah itu beda lagi deh. Hang kok mano lagi pergi Kelantan itu masih kayaknya gak paham juga gimana ya, tok se itu rek, itu bahasa Kelantan. Masih gak tahu itu bahasa Kelantan ke atau bahasa Pineng. Kalau bahasa Pineng pastinya tahu hang, pasti kayak gitu ya rek ya. Jadi yang mengaitkan itu tadi biar kalian paham, tonton sampai akhir, jangan DM Masikinya di TikTok. Nanti Masikinya akan bahas juga yang di DM di TikTok. Kenapa Masikinya selalu buat konten kayak gini? Masiki akan ngebahas itu di channel Masikinya yang satunya, yaitu channelnya Mas Iki. Oke, kalian juga bisa tonton di sana biar kalian paham kenapa Masiki selalu buat konten-konten kayak gini. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Dan buat yang video pertama itu Masikinya sangat memprihatinkan sekali ya, dan Masikinya juga mengucapkan semoga ibunya cepat sadar dan cepat diberi kesembuhan, dan semoga ada yang nolong juga ya, semoga cepat balik kampung lah, mungkin orang-orang di kampungnya merindukan beliau ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rek, jumpa lagi tahu di next video, bye bye.